Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Trisadana dari SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran fisika, yaitu bab kinetika dengan analisis vektor. Nah, buat teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan materi fisika, yaitu di bab kinematika dengan analisis vektor. Semoga dalam video ini kalian dapat mencari nilai-nilai yang penting dan dapat kalian catat dan kalian pelajari. Di bab ini, sebelum kita mempelajari di poin pertama, yaitu poin A kan. Nah, terlebih dahulu kita mempelajari satuan I disimbolkan sumbunya adalah X dan satuan J sumbunya adalah Y. Ini kan kalian tahu kan, X dan Y. Jangan lupa satuan I adalah sumbunya X dan satuan J sumbunya Y. Nah, terus kita akan mempelajari poin pertama, yaitu A, posisi partikel pada suatu bidang. A, posisi partikel pada suatu bidang. A, posisi partikel pada suatu bidang. Nah, poin pertama, posisi partikel pada suatu bidang. Saya bacakan, menyatakan posisi partikel pada suatu bidang dengan vektor satuan. Oh ya, sebelumnya saya tidak banyak-banyak untuk menulis ke papan tulis ini ya. Kalian cukup ringkas sendiri, nanti bisa saya kirim kok. Ini fotonya, catatan ini bisa saya kirim ke video ini. Oke, jadi saya ini tidak terlalu banyak mencatat ya, agar kalian lebih mudah. Nanti lebih alangkah baiknya kalian mencontek di catatan ini. Nanti saya share di video ini, oke? Nah, yang pertama tadi, posisi partikel pada suatu bidang. Menyatakan posisi partikel pada suatu bidang dengan vektor satuan. Kita akan menyatakan posisi partikel pada suatu bidang dengan menyatakan koordinatnya terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, sumbu yang dimaksud ini adalah sumbu X dan Y. Yang dimaksud sumbu tegak lurus adalah sumbu X dan Y. Dua sumbu tegak lurus. Nah, ini tadi kan kalian harus tahu kan, sumbu X dan Y ini dimaksud sumbu tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ini adalah sumbu tegak lurus. Yang dimaksud adalah X dan Y. Nah, maka dari itu sumbu X diberi lambangnya I. Ini tadi sudah saya catatkan. Poin pertama kita akan mempelajari ini dulu, dasar-dasarnya. Dan sumbu Y dilambangkan J. Karena I dan J disebut vektor satuan, maka tentu saja besar dari vektor ini sama dengan 1. Karena J dan I ini disebut vektor satuan karena vektor ini sama dengan 1 nilainya. Nah, untuk menyatakan posisi partikel pada suatu bidang yang kita beri lambang R, misalkan titik O ditetapkan sebagai acuan, maka posisi sebuah partikel yang bergerak pada bidang X, O, Y, di mana pada saat T memiliki koordinat X, Y, dapat dinyatakan sebagai berikut. Posisi partikel pada suatu bidang dirumuskan seperti ini. Posisi partikel pada suatu bidang rumusnya seperti ini. R sama dengan XI tambah YJ. Nah, ini adalah rumus posisi partikel pada suatu bidang. Nggak perlu kita panjang lebar mencatat banyak, nanti gampang lah, pokoknya saya kirim aja foto ini ke video ini agar kalian mempermudah. Nah, di video kali ini kita itu sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Jadi
Saya mohon maklumnya kalau ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Oleh karena itu, saya hanya bisa menjelaskan poin-poin penting saja. Di sini juga sudah saya garis bawahi bagaimana dan mana yang menurut saya itu penting. Nanti gampang kok, pokoknya akan saya beri kepada kalian di video ini catatan ini, biar kalian misal mau mencatat tentang bab kinematika dengan analisis vektor ini nggak perlu kalian cari-cari kemana atau menyimak video ini menyekip terus. Pokoknya nanti kalian lihat aja lah di video ini. Oke, terus perpindahan pada garis lurus. Ini perpindahan pada garis lurus, ini catat dulu ya. Rumusnya posisi partikel pada suatu bidang, rumusnya ini. Nah, ini rumusnya. Dah. Udah tahu kan? Pahami ya? Tadi suatu satuan I sumbunya adalah X dan satuan Y sumbunya Y. X dan Y ini dimaksud sumbu tegak lurus. Oke? Dong. Jadi ngerti ya? Gak ada alasan lagi nggak tahu. Hapus. Dari poin A kan poin pertama nih. Nah, poin pertama tadi kita mempelajari sumbu, yaitu sumbu. Kita mempelajari sumbu X dan Y. Pelajari sumbu X dan Y. Dari sumbu X dan Y ini perpindahan pada garis lurus. Perpindahan pada garis lurus rumusnya adalah sama dengan delta X sama dengan X2 ditambah X1. Ini adalah rumus perpindahan pada garis lurus. Yang tadi kan sudah saya tuliskan rumus dari partikel pada bidang. Yang kedua, perpindahan pada garis lurus. Nanti saya akan kirim contoh cara mengerjakan soalnya. Nanti juga saya kirim contoh-contoh soal di video ini sehabis saya menjelaskan poin-poin penting ini ya. Nah, sesudah kita mempelajari poin pertama dari kinematika dengan analisis vektor ini, yang poin kedua kita akan mempelajari poin kedua B sekarang. Poin B adalah kecepatan. Nah, yang kedua adalah B. Kecepatan. Poin 1A. Poin 1 kita sudah mempelajari dasar-dasarnya. Poin yang B yaitu 2. Kecepatan. Kecepatan rata-rata. Rata-rata adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu tempuhnya. Kecepatan rata-rata pada garis lurus dapat dirumuskan seperti ini ya. Saya juga kurang paham sih. V sama dengan delta X sama dengan X2 dikurang X1 T2 dikurang T1. Ini adalah rumus dari kecepatan. Dari rumus itu, dalam gerak pada bidang atau dua dimensi, definisinya tepat dengan delta X dalam persamaan 1-7 atau 1-7. Kecepatan rata-rata pada bidang. Kecepatan rata-rata ini sudah kalian tulis ya. Nah, tulis, silakan ditulis kecepatan lambangnya ini. Yang kedua itu kecepatan rata-rata pada bidang. Kecepatan rata-rata pada bidang. Kecepatan rata-rata
Ini rumusnya. Kecepatan rata-rata pada bidang adalah V sama dengan delta R delta T sama dengan R2 dikurang R dikurang R1 P2 dikurang P1. Ini adalah rumus dari rata-rata pada bidang. Ini yang poin kedua ini saya menjelaskan rumus-rumusnya ya guys. Nah, saya jelaskan lagi. Kecepatan suatu sebuah kemiringan grafik komponen R terhadap T. Kecepatan suatu sering hanya disebut dengan kecepatan. Gimana ya maksudnya? Kecepatan suatu gimana sih maksudnya? Kecepatan sesaat sebagai kemiringan grafik komponen R terhadap T. Kecepatan sesaat atau juga disebut sering hanya disebut dengan kecepatan. Gimana ini tulisannya? Didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata untuk selang waktu delta T yang mendekati 0. Jadi ini adalah rumus dari kecepatan rata-rata pada garis lurus tadi sudah ditulis, dan ini rata-rata pada bidang yang kedua bidang. Nah, oke. Kita akan menentukan tafsiran geometris dan persamaan di atas dengan meninjau grafik T terhadap X terhadap T sebagai komponen grafik R terhadap T. Jadi kecepatan saat T sama dengan T1 adalah kemiringan garis. Jadi ini kemiringan garis T sama dengan T1, T sama dengan T1 sama artinya adalah kemiringan garis X kurang T, X dikurang T sama dengan pada saat singgung, artinya adalah singgung dan grafik posisi. Jadi kecepatan sesaat pada T sama dengan T1 adalah kemiringan garis, dan singgung dari grafik posisi X kurang T pada saat T sama dengan T1. Jadi kecepatan sesaat sebagai turunan fungsi posisi. Tafsiran geometri kemiringan garis singgung dan dari garis X kurang T adalah sama dengan turunan pertama dari fungsi X terhadap T. Dengan demikian dapatlah kita menyatakan tafsiran geometris dari kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah turunan pertama. Dan fungsi posisi X terhadap waktu T. Nah, yang poin kedua ini sudah kita pelajari ya guys, yaitu kecepatan. Sudah kita hanya mempelajari di video ini, kita hanya mempelajari inti-intinya saja, rumus-rumusnya saja. Nanti di akhir video ini ada contoh soal, kalau nggak salah 1 atau 2 contoh soal yang menjelaskan satu materi tentang kinematika dengan analisis vektor. Nah, sudah poin 1 dan 2 ini sudah kita jelaskan. Saya jelaskan lagi yang poin kecil, ke percepatan. Nah, ada juga ini percepatan. Oh iya, yang B ini tadi juga ada lanjutannya sih. Kecepatan sesaat untuk garis lurus, gerak lurus sama dengan V sama dengan ini ya, ada lanjutannya sedikit tadi ketinggalan di bawahnya. Kecepatan sesaat untuk garis lurus, yaitu kecepatan sesaat pada garis lurus, yaitu V sama dengan Vx dt.
Ini rumus dari kecepatan sesaat untuk gerak lurus satu ini. Kalau kecepatan sesaat untuk gerak pada bidang ini pada bidang, yang sebelah ini pada bidang, yaitu V sama dengan dr per dt. Kalau misalkan di tulisan ini kurang jelas, bisa kok nanti kalian lihat di sini, bapak guru juga, entah semuanya yang lihat video ini bisa kok, nggak perlu kalian susah-susah memperhatikan yang ini. Kalian cukup, kalau misalkan saya menerangkan di papan tulis ini, kalian cukup menyimak yang inti-intinya saja. Kalau misalkan kalian kurang jelas, nanti kalian bisa lihat di tulisan ini yang di HP saya ini, nanti saya kirim ke video. Nah, lanjut yang C. Poin ketiga. Poin pertama A, B, dan ketiga adalah C. Poin ketiga C. Poin ketiga adalah percepatan. Mendefinisikan percepatan. Poin C adalah definisi. Mendefinisikan percepatan rata-rata atau lambang A sebagai perubahan kecepatan dalam suatu selang waktu tertentu. Percepatan rata-rata dirumuskan seperti ini. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Percepatan rata-rata dirumuskan ini, dan dengan V2 adalah kecepatan pada T sama dengan T2 dengan VI adalah kecepatan pada T sama dengan TI. Bentuk komponen dari percepatan rata-rata A kita peroleh dengan mensubstitusikan delta V dengan delta V XI tambah delta V YJ. Maksudnya delta V XI ini adalah sumbu-sumbu tadi ya, yang I ini tadi melambangkan X, dan delta V XJ ini melambangkan, maksudnya itu sumbunya. Sumbu dari J adalah Y ke dalam persamaan 1 kurang 25 atau 1 min 25. Yang C ini menerangkannya cuma sedikit ya. Nah, menentukan percepatan sesaat dari kemiringan grafik V min T. Mendefinisikan percepatan sesaat sebagai percepatan rata-rata untuk selang waktu delta T mendekati 0. Percepatan sesaat pada T adalah kemiringan dari singgung dari grafik V kurang T pada saat T sama dengan T. Nah, di video ini saya telah selesai menjelaskan 3 poin penting dari kinematika dengan analisis vektor. Tadi yang poin pertama adalah posisi partikel pada suatu bidang. Boleh saya ulangi lagi? Posisi partikel pada suatu bidang. Posisi partikel pada suatu bidang dirumuskan adalah R sama dengan XI tambah YJ. Itu adalah XI itu maksudnya sumbu tadi yang saya tulis. Menentukan perpindahan partikel pada bidang, perpindahan pada suatu garis lurus suatu dimensi. Berarti lambang delta X dinyatakan oleh perpindahan pada garis lurus. Pada garis lurus dirumuskan delta X sama dengan X2 ditambah XI. Sudah. Dan yang B, kecepatan. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu tempuhnya. Kecepatan rata-rata pada garis lurus dirumuskan delta X dibagi delta Y sama dengan X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1. Dan yang terakhir adalah C. C adalah percepatan. Percepatan yang mendefinisikan percepatan rata-rata yang lambangnya adalah A sebagai perubahan kecepatan dalam suatu selang waktu tertentu. Oke, terima kasih. Nanti saya akan kirim soalnya, contoh soal di video ini. Semoga video ini yang saya berikan kepada kalian, kepada bapak, guru, semua orang yang menonton video ini, semoga bermanfaat, dapat dipahami, dan juga dapat dimengerti.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kinematika dengan analisis vektor. Oke, sebelum video ini dilanjutkan, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Mari bersama-sama membagikan video ini agar video ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Langsung saja ke soalnya. Seekor semut bergerak dari titik A 2,4,1 ke titik B 3,6,4. Tentukan A. Vektor posisi titik A dan B. B. Vektor perpindahan partikel dari titik A ke titik B. C. Besar vektor perpindahan artikel dari titik A ke titik B. Langsung saja. Kita jawab yang A terlebih dahulu ya. Untuk vektor posisi ya. Vektor posisi. Vektor posisi tandanya seperti ini, RA. Karena yang ditanya adalah A dan RB. Karena ini vektor pakai tanda panah. Sama dengan ya. Titik ini koefisien IJK. Ini IJK. Ini koefisien I-nya 2 plus 4J plus, karena K ini nilainya ini 1 koefisiennya, maka tulis saja K. Kemudian untuk yang RB 3I plus 6J plus 4K. Kemudian kita jawab soal yang B. Vektor perpindahan partikel dari titik A ke titik B. Cara menghitungnya seperti ini. Ya, yang B ini vektor perpindahan ya. Itu berarti delta R dengan tanda panah seperti ini sama dengan RB dikurang RA. Kemudian dilanjutkan nilai RB-nya ya, kita masukkan 3I plus 6J plus 4K ya, dikurang 2I plus 4J plus K ya. Kemudian sama dengan I plus I dapatnya dari 3I minus 2I. Kemudian untuk J 6J dikurang 4J sama dengan 2J. Kemudian untuk yang K 4K dikurang K sama dengan 3K. Kemudian terakhir kita menjawab soal yang C. Besar vektor perpindahan artikel dari titik A ke titik B. Untuk yang C ini, besar vektor perpindahan. Ya. Sama dengan delta R. Nggak perlu pakai tanda panah lagi karena yang ditanya besarnya, besar vektornya, bukan vektornya. Sama dengan akar dari koefisien ini dikuadratin, koefisiennya 1 plus koefisien dari J 2 plus koefisien dari K 3 kuadrat sama dengan akar
41 plus 4 plus 9 ya. Sama dengan akar 14. Saya Muarif Trisadana, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menerangkan, dalam menjelaskan, ada kata, ada tulisan yang salah, saya mohon maaf. Bila kurang jelas nanti ada penjelasannya di dalam video ini. Nah, terima kasih buat yang telah melihat video ini, menonton. Terima kasih yang telah menekan tombol subscribe, like, and comment. Jangan lupa share ya guys. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maafnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.